Kadang kita ditinggal bukan karena kita kurang, tapi karena mereka nggak bisa bahagia dan setia. Lalu apa sih balas dendam yang paling manis? Bukan dengan marah, tapi dengan bahagia tanpa dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Wahyu Mirza. Hari ini saya doakan semoga berkah rezekinya, banyak rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah. Dan tentunya saya doakan orang yang belum dapat jodoh, saya doakan semoga yang nonton konten saya dan yang tidak nonton konten saya juga dapat jodoh. Amin. Ya, hari ini saya ingin membayangkan rasa sakit yang sangat nyata ketika ditinggal selingkuh. Perempuan maupun laki-laki yang ditinggal oleh pasangannya karena dia memilih selingkuh, itu rasa sakitnya hancur, sehancur-hancurnya. Bukan hancur ditabrak sama mobil, bukan hancur naik lantai 30 jatuh, hancur berantakan, bukan seperti itu. Hancur ibaratnya mati tapi masih hidup. Kenapa? Begitu kita bayangkan saja, harapan penuh, semangat penuh setiap hari untuk selalu bisa bersama dengan dia. Masa depan yang kita tatap ketika kita bersama dengan orang yang salah, ya, ternyata dengan orang yang salah, yang ingin saya katakan, selalu menggores hati kita. Ya, saya bisa bayangkan bagaimana perasaan kecewa, marah, ya, sangat sedih. Hidup ini gelap, tidak ada kehidupan lagi. Dunia itu runtuh, dikhianati oleh orang yang selalu kita percaya bertahun-tahun misalnya. Bukan misalnya, kenyataannya. Tapi hancur bersama kenangan yang telah dia ciptakan dan bangkit membangun kebahagiaan baru. Saya ingin mengatakan, kalaupun kita ingin membalas dendam, bukan dengan cara marah atau membalikkan keadaan. Bukan seperti itu Anda. Saya tahu itu. Orang yang diselingkuhi justru dia bisa tampil lebih menarik. Ya, bisa merawat diri, olahraga, cara menghilangkan stres, merawat diri, fokus ke usahanya, fokus ke karirnya, membangun lingkungan yang sangat positif. Itu sebuah cara balas dendam yang baik, bukan menyakiti, kebalikannya menyakiti, bukan. Saya tidak ingin menyuruh Anda untuk membalas dendam dengan cara menyakiti Anda dan dengan cara menyakiti dia. Makanya banyak orang yang tidak nonton sampai habis. Malah dia harus berfokus, berkomitmen pada dirinya. Aku tetap bisa bahagia, bahkan lebih baik tanpa dia. Jadi harus berpikir seperti itu, harus menanamkan kaidah seperti itu. Kalau dulu, yang ingin saya tampilkan, dulu Anda menatap masa depan seolah-olah itu suram, tanpa kejelasan. Saya yakin hari ini yang dulu menatap masa depan itu suram, vibesnya kan suram.
suram, tidak ada kehidupan, tidak ada kebahagiaan. Tapi saya yakin sesudah hancurnya, gelapnya, mendungnya kehidupan Anda, saya yakin pelangi akan muncul, awan gelap akan hilang, mata yang hitam karena menangis, karena jaga malam, memikirkan masa depan yang suram, akan hilang mata pandanya. Saya yakin itu. Anda bisa bangkit dengan cara Anda sendiri. Anda bisa membangun usaha lebih daripada yang saya duga. Saya yakin itu. Karena saya yakin setelah Anda bangkit dari pengkhianatan cinta itu, hidup Anda akan lebih berwarna, warna-warni yang tak terduga, yang tak ternilai. Anda bisa bangkit, Anda lebih percaya diri dalam menghadapi ini semua. Sementara dia yang meninggalkan Anda akan menyadari bahwa kehilangan Anda adalah salah satu kesalahan terbesar dalam hidupnya. Saya yakin itu. Ya kan? Jadi ingatlah, kebahagiaan yang akan Anda telusuri di masa depan bukanlah cara melukai diri, bukanlah cara membalas dia, sakit hati dia nanti. Lepaskanlah, karena sesuatu yang sudah kita lepaskan tidak akan dipungut lagi. Sesuatu yang telah jatuh dan bukan milik kita bukanlah untuk kita dan tidak pungut lagi. Sesuatu yang telah kita tempatkan di tong sampah, biarkanlah dia berada di tempat pembuangan sampah akhir, bukan di tempat yang sebenarnya, yang ada hadir di dalam relung hati Anda. Karena saya yakin balas dendam yang terbaik yang pernah Anda ciptakan adalah bahagia tanpa dia. Itulah momen di mana dunia berbalik, memihakmu, memeratmu, memelukmu. Dan saya yakin begitu banyak orang yang sukses dengan kesendiriannya, dengan menghadapi membesarkan anak-anaknya, hidup dengan sendiri, dan dia lebih sukses daripada yang kita kira. Selamat, Anda berhasil membalas dendam dengan cara yang manis, tanpa menyakiti diri sendiri, tanpa menyakiti hati orang lain. Saya yakin memotivasi orang yang pernah menjadi korban perselingkuhan adalah sebuah momen di mana kita bisa bangkit menjadi orang yang lebih baik, bukan menjadi orang yang lebih buruk. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.